Shalom Aleihim, saudara. Renungan singkat kali ini saya ambil teksnya dari kitab Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, saudara, seorang yang berpenyakit kusta mendapat mukjizat disembuhkan oleh Yesus. Nah, ini masih dalam proses. Artinya, untuk membuktikan bahwa seseorang itu sembuh, harus dinyatakan oleh imam. Harus dinyatakan oleh imam bahwa orang itu dapat kembali diterima di dalam pergaulan mereka. Nah, mengapa Yesus memerintahkan seperti itu? Namun sebelum saya jabarkan 3 hal tentang itu, saya jelaskan bahwa judul dari renungan singkat ini adalah jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, ada 3 hal mengapa Yesus memerintahkan untuk tidak memberitahukan perihal kesembuhan orang yang berpenyakit kusta itu kepada siapapun, kecuali kepada imam. Yang pertama, karena Yesus tentu tidak ingin berbenturan dengan hukum Musa atau perintah Musa. Yang kedua, Yesus tidak ingin ada yang berpendapat bahwa dia tidak perlu perintah-perintah terlebih dahulu soal penyembuhan atau pulihnya dari sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Karena memang tertulis harus imam yang menyatakan seseorang sudah sembuh atau tahir dari penyakitnya. Yang ketiga, Yesus tidak ingin orang seketika semakin banyak mengikuti dia hanya karena ingin sekadar sembuh dari sakit penyakit atau dari kelemahan tubuh tanpa terlebih dahulu mendengarkan pengajarannya tentang jalan keselamatan dan kemudian percaya sepenuhnya bahwa dia diutus oleh Bapa Yahweh dalam wujud manusia. Dengan demikian, Yesus ingin agar setiap orang menerima dulu pengajaran sebelum mendapat berkat-berkat yang lain, terlebih dalam hal ini mukjizat kesembuhan. Jadi orang jangan datang berbondong-bondong hanya untuk tujuan sakit sembuh, lalu kemudian kelemahan tubuhnya kembali dikuatkan, dan seterusnya. Karena kemudian di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 45 dikatakan bahwa orang yang berpenyakit kusta itu kemudian menyiarkan berita kepada orang banyak. Barangkali dia tidak ingin sembuh sendiri, ingin juga orang-orang lain mungkin sembuh ya seperti yang dialami. Tetapi ini kan menjadi masalah karena tujuannya hanya ingin sakit sembuh, gitu ya. Nah, orang kusta yang tadi dikatakan menyiarkan berita itu kepada orang lain. Nah, kemudian di dalam Lukas pasal 5 ayat 15 juga dikatakan bahwa berita tentang kesembuhan itu tersebar, dan ini mengakibatkan orang semakin banyak yang datang untuk mencari Yesus. Tetapi tujuan yang terutama sebenarnya ditempatkan pada ingin sembuh. Meskipun sebenarnya tidak dipungkiri bahwa mereka juga sembari mendengarkan, seraya mendengarkan pengajaran. Tetapi dalam pikirannya, saya pasti sembuh, harus sembuh. Kalau bertemu Yesus harus sembuh. Memang benar harus sembuh. Nah, Yesus tidak ingin posisi sembuh dulu baru kemudian percaya. Yesus ingin percaya dulu, lalu kemudian
disembuhkan dan berkat-berkat lain diberikan. Karena di dalam nats yang lain, Yesus bertanya dulu kepada orang, apakah kamu percaya bahwa kamu dapat sembuh? Nah, percaya dulu tentunya. Nah, dalam hal ini ada proses untuk percaya, yaitu lewat pengajaran itu. Jadi yang diutamakan adalah mengajar mereka, lalu kemudian berkat-berkat lain, terlebih berkat kesembuhan dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh, serta berkat-berkat jasmani lainnya diberikan olehnya kepada yang mau percaya dan kemudian mengikutinya sebagai muridnya. Demikian renungan singkat kali ini. Bapa Yahweh, Besem Yesus Hamasya Wiro Kudus memberkati kita. Jika saudara terberkati dengan renungan singkat ini, jangan lupa subscribe dan bagikan supaya yang lain juga mendapat berkat karenanya. Terima kasih. Shalom.